Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Nah baik, gue mau mengikuti dari permainan irama alunan musik ente ini sini. Kita percaya bahwa malaikat itu ada. Kita percaya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan gue, ada berapa malaikat di dalam ajaran kekristenan yang wajib diketahui dan sebutkan tugas-tugasnya? Begini, tadi Anda memulai dengan kata malaikat, percaya apa enggak? Kalau saya secara pribadi, ya, saya bisa mengatakan kepada Anda kalau Al-Quran itu bukan kitab suci. Ya, karena, ya, Jibril itu menurut saya bukan malaikat. Ya, kriteria malaikat, ya, dari sudut pandang saya, sudut pandang kekristenan, itu Jibril yang ada di Gua Hira itu tidak termasuk dalam golongan malaikat Tuhan. Ya, Bang Dewa ya. Oke. Oh, Jibril bukan termasuk golongan malaikat Tuhan. Itu kan asumsi ente, ya kan? Kalau kami umat muslim, kami percaya kalau Jibril itu adalah Rohul Kudus. Jibril itu adalah malaikat penyampai firman. Tugasnya adalah menyampaikan firman. Nah, ente kan percaya juga kan sama yang namanya malaikat? Kita pun percaya. Bukan dalam arti percaya itu kita udah pernah melihat, tidak. Tetapi kita diberikan sama yang namanya ilmu pengetahuan melalui kitab suci. Betul atau benar? Ya. Nah sekarang, di dalam kekristenan, Jibril bukan malaikat. Terus Jibril itu siapa? Begini, Dewa, ya. Malaikat Tuhan yang disebut Gabriel di keyakinan kami, terus di keyakinan Anda menyebutnya Jibril, ya. Itu dia memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan, maksud saya Gabriel ya. Gabriel memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan Jibril, ya, yang datang di Gua Hira menemui nabimu. Ya, dari cara dia menyapa, ya, cara dia berkomunikasi dengan orang yang dia temui, ya, itu menunjukkan bahwa dia bukan malaikat Tuhan, ya. Ya, ini saya bicara soal Jibril loh. Ya. Lalu namanya Jibril ini, ya, Jibril yang kamu yakini itu sebagai malaikat itu, ya, itu diberitahu oleh Waraka, seorang Nasrani, pendeta, ya. Ya, itu pertanyaan saya ya, kenapa ya kok Waraka yang ngasih jabatan itu kepada Jibril ya sebagai malaikat Tuhan ya, yang sosok yang di Gua Hira itu? Iya, betul, berbeda, ya kan? Dari ajaran agama Islam seperti ini, dari ajaran kekristenan seperti ini. Udah, kita nggak bisa yang namanya disatuin. Sekarang pertanyaan gue itu, ada berapa malaikat di dalam ajaran agama kekristenan? Dan sebutkan tugas-tugasnya itu untuk apa? Di dalam ajaran agama Islam, malaikat itu banyak. Yang wajib kita ketahui, itu hanya beberapa saja. Contoh, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Malaikat Israel, Munkar Nakir, malaikat Jabaniyah, dan lain sebagainya. Tugas-tugasnya pun kami, insya Allah kami tahu semua. Nah sekarang di dalam ajaran agama Kristen, ada berapa malaikat yang diketahui di dalam ajaran agama Kristen, dan sebutkan tugas-tugasnya itu apa? Begini Bang Dewa ya, yang saya tahu nih, yang saya tahu saja menurut iman saya, ya, menurut yang saya tahu aja, saya pribadi loh ya, bukan secara kekristenan ya, menurut saya pribadi ya, menurut pengetahuan saya pribadi, itu saya mengenal ada malaikat Jibril, malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan malaikat Rafael, ya, itu ada 3 malaikat ya, malaikat utama tuh yang menurut pengetahuan saya saja, ya. Ya, soal fungsinya ya saya tidak terlalu banyak belajar, tetapi kalau malaikat Gabriel ya dia itu adalah pemberi kabar ya, penghubung antara Tuhan dengan manusia ya, kalau malaikat Gabriel. Kalau malaikat Mikael ya mungkin ya dia penjaga pintu surga kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya. Terus kalau malaikat Rafael itu sebenarnya malaikat yang apa ya? Yang selalu sebagai pelindung, kalau saya nggak salah ya, malaikat Rafael itu adalah malaikat pelindung setahu saya ya, secara pribadi ya. Jangan di sini, jangan berasumsi sendiri,
jangan perwakilan sendiri. Gue pengen diskusi ini berdasarkan diskusi ajaran. Gue berdasarkan ajaran, ente pun harus berdasarkan ajaran di sini. Tidak boleh perwakilan sendiri. Diulangi lagi jawabannya. Ada berapa malaikat yang ente ketahui di dalam kekristenan? Silakan. Begini, kalau menurut saya, ya kita fokus aja siapa itu Jibril yang datang di Gua Hira dan siapa itu Gabriel, gitu aja. Sederhana sebenarnya. Ya, pada akhirnya kan kita tahu mana Gabriel yang sesungguhnya gitu loh. Ya, kan ujung-ujungnya begitu. Nanti kita akan ketemu, ya. Malaikat mana yang sesungguhnya dia adalah Gabriel, malaikatnya si Tuhan gitu loh. Ya, begitu aja. Enggak. Kita jangan berasumsi sendiri sesuai dengan ajaran, sesuai dengan yang gue bilang. Ya udah gini aja deh. Gue bertanya mudah deh sama ente. Ya, ketika Yesus ditemui sama malaikat, Yesus itu kan ketakutan. Betul tidak? Ketakutan pada saat ditemuin sama malaikat. Justru gue curiga di sini, yang ditemuin sama Yesus itu malaikat apa setan gitu. Kalau misalkan ente yakin kalau itu adalah malaikat, gue pengen nanya, siapa malaikat yang menemui Yesus pada saat itu? Begini Bang Dewa, Yesus kan ditemui malaikat pada saat menjelang kematian. Ya, pada saat menjelang kematian ketika Yesus berdoa, turunlah malaikat, ya. Karena sebenarnya Yesus tuh udah tahu, ya Bang Dewa ya, bahwa ajalnya sudah tiba, ya. Ketika malaikat datang itu kan mau memberitahukan, gitu loh, memberitahukan pesan, ya, pesan dari Bapa di surga bahwa Yesus akan diserahkan, ya. Yesus akan melalui peristiwa itu, peristiwa penyalipan itu, ya, malaikat memberitahukan. Jadi yang membuat ketakutan Yesus itu bukan karena dia itu firman, bukan. Yang membuat dia takut itu kemanusiaannya, gitu loh, ya, bahwa dia merasa bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini, gitu loh, ya. Itu sebenarnya Yesus sudah tahu. Ketika malaikat datang itu Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya bahwa dia harus menyerahkan diri, ya, mati di kayu salib, ya, untuk penebusan. Itu Yesus sudah tahu, ya. Tetapi kemanusiaannya itu, ya, itu yang membuat Yesus merasa takut bahwa Roh Allah itu akan diambil dari dirinya, gitu loh, ya. Firman itu akan kembali dan tidak sia-sia, gitu loh, ya. Coba fokus sama pertanyaan ya, fokus sama pertanyaan. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Bahkan Nabi Muhammad waktu kecil itu sempat yang namanya perutnya itu dibelah, dioperasi. Ya kalau misalkan kita berpikir secara logika, mana mungkin. Kita berpikir secara akal, mana bisa, gitu kan. Tetapi kalau kita bicara soal iman, nah ini iman yang bicara jadinya. Nah, betul nggak? Nah sekarang di dalam kekristenan, maaf, gini pertanyaan gue. Kalau Yesus ditemuin sama malaikat, Yesus ketakutan, itu gue curiga. Kalau yang ditemui malaikat, tetapi itu setan. Kenapa? Karena Yesus ketakutan. Analoginya seperti ini. Pada saat kita bertemu dengan seorang bidadari, pasti kita merasa takjub, merasa luar biasa, merasa terkesima dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita ditemui sama yang namanya setan, genderuwo, pasti kita ketakutan. Sama halnya dengan Yesus. Ketika Yesus ditemui sama malaikat, justru gue curiga yang ditemuin sama Yesus pada saat itu bukan malaikat, tetapi itu adalah setan. Karena bentuk setan itu menyeramkan. Lain halnya dengan bentuk malaikat. Malaikat pasti wajahnya, semuanya pasti itu luar biasa gitu kan, keindahannya itu. Nah pertanyaan gue itu, kalau misalkan ente yakin pada saat Yesus ditemui, yang ditemui Yesus itu adalah malaikat, gue pengen nanya, siapa nama malaikat pada saat menemui Yesus? Silakan. Gue tunggu jawabannya ya. Bila perlu lu tanya sama pendeta. Aduh, Bang Jangan Dewa, lupa subscribe sederhana, Iman Bang Yakin Dewa. Channel. Ya, memang di situ memang nggak dikasih tahu malaikat itu siapa, ya. Tetapi Yesus sebenarnya kamu nggak tahu, kamu baca secara keseluruhan di dalam Bible itu, ya. Ketika Yesus berdoa itu, Yesus tuh udah tahu, ya, bahwa dia akan nyawanya itu akan diserahkan, gitu loh, ya. Dia akan berpisah dengan dunia ini, gitu loh. Yesus udah tahu,
ya dalam kemanusiaannya dia merasa takut, gitu loh, ya. Kemanusiaan siapapun yang secara manusiawi ketika dia bertemu malaikat dia pasti takut, gitu loh, ya. Yesus sudah tahu, makanya tadi saya bilang ya, secara imani ya, Anda pertegas tadi ya, secara iman ya, saya mengatakan bahwa iman saya ya, menurut apa yang tertulis di dalam kitab suci itu ya, seperti yang penjelasan yang tadi Bang Dewa ya. Yesus sudah tahu bahwa dia akan diserahkan ya, tetapi yang takut itu bukan firman ya, firman yang menjadi manusia itu bukan, tetapi kemanusiaannya Yesus ya, itu dia merasa takut ya, bahwa nyawanya sebagai manusia itu akan diserahkan, gitu loh ya. Firman akan kembali, gitu loh, maksudnya tidak dengan sia-sia, gitu loh. Nyawanya itu dia akan kembali gitu kepada Bapa di surga loh ya. Anggap saja misinya untuk menyampaikan firman itu telah selesai, gitu loh, dalam kemanusiaannya, gitu loh ya. Jadi menurut iman saya ya, yang tadi Anda pertegas ya, saya katakan itu malaikat Tuhan. Karena sebelum menemui malaikat itu pun Yesus sudah tahu bahwa dia akan didatangin malaikat akan memberitahukan ya tentang apa nyawanya yang akan diserahkan. Ya, itu rentetannya udah diketahui semua sama Yesus ya. Tidak, jangan berasumsi sama gua. Yesus itu tidak tahu. Yesus tidak tahu apa-apa, ya kan? Karena itu adalah sisi kemanusiaannya ya, bukan sisi keilahiannya, bukan. Gua ikuti aja permainan Irama ente di sini. Pada saat Yesus ditemui malaikat, Yesus ketakutan. Justru gua curiga, yang ditemui sama Yesus ini kayaknya bukan malaikat deh. Genderuwo kayaknya. Yakin gua. Kalau nggak kuntilanak. Kalau nggak sebangsanya lah. Soalnya Yesus ketakutan. Kalau ditemui sama malaikat, pasti Yesus itu berseri-seri. Karena wajah malaikat itu sangat luar biasa indahnya. Pasti merasa takjub. Nah sekarang, oke lah, dalam hal ini ente percaya kalau misalkan yang ditemui sama Yesus itu adalah malaikat. Pertanyaan gue simpel, siapa nama malaikat pada saat malaikat itu menemui Yesus? Silakan lu tanya ke pendeta manapun juga. Gue mah curiga, bukan malaikat itu, bukan. Tapi itu genderuwo yang menemui Yesus, yakin gue itu ya, kecuali kalau ada namanya baru gue percaya itu. Siapa yang berasumsi, Bang Dewa? Saya nggak berasumsi ya. Semua peristiwa yang terjadi di dalam Bible itu kisah nyata, Bang Dewa ya, kisah nyata ya, disaksikan oleh para murid, ke-12 rasul dan semuanya. Bahkan Yesus mengatakan kepada Petrus apa? Sebelum ayam jantan berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali ya. Itu sebelum kejadian Yesus sudah ngomong begitu loh, Bang Dewa ya. Apanya yang salah dengan peristiwa ini, gitu loh ya. Mau datang ditemuin malaikat, nama malaikatnya nggak jelas, Yesus ketakutan apapun, tetapi peristiwa setelahnya itu sudah menunjukkan siapa itu Yesus, Bang Dewa ya. Sebelum ayam jantan berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku, hai Petrus ya. Dan itu terbukti. Petrus heran, tercengang-cengang, kok bisa saya menyangkal Yesus, gitu loh, pas tepat ayam jantan berkokok, gitu loh ya. Itu nilai yang saya imani itu adanya di situ, Bang Dewa ya, yang merujuk kepada siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Yesus Kristus itu loh ya. Yesus udah tahu ya, bukti iman kami itu adanya di situ, gitu loh. Bagaimana dia mengetahui proses penyalipannya dia, bahwa akan terjadi, kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit, lalu dia menampakkan diri. Itu Yesus sebenarnya udah tahu tuh, Bang Dewa ya. Itu secara imani saya ya, Yesus itu Tuhan dan dia tahu segala-galanya, gitu loh, termasuk peristiwa penyalipan akan terjadi pada dirinya, itu dia sudah tahu ya. Seorang anak manusia akan menyerahkan diri itu ya sudah tahu, Bang Dewa ya. Soal soal cerita di luar peristiwa penyalipan yang ecek-ecek seperti yang tadi Bang Dewa katakan itu, bertanya kepada saya ya, itu bukan menjadi pokok iman saya ya. Itu hanya menjadi proses-proses yang dilewati saja, gitu loh ya.
usah bahas penyaliban, nggak usah. Gue nggak bahas penyaliban. Yang kita bahas itu soal malaikat, tidak ada hubungan dengan penyaliban, penebusan, apapun juga nggak ada. Bodoh amat itu, bodoh amat. Nggak nanya Dewa. Ya, yang Dewa tanyakan, ketika Yesus ditemui sama malaikat, Yesus ketakutan. Kalau sampean itu bilang Yesus itu udah tahu, kalau Yesus udah tahu, Yesus tidak mungkin yang namanya ketakutan. Hal mustahil itu. Kalau misalkan Yesus itu sudah tahu, ini ente udah berasumsi di sini. Jelas-jelas di situ Yesus ketakutan. Tuh nggak? Contoh kayak gue deh. Gue misalkan mau ditemuin sama siapa gitu kan, sama siapa. Karena gue udah tahu. Gue nggak mungkin takut. Nggak mungkin takut kecuali kalau gue nggak tahu. Kalau nggak tahu, baru gue takut. Dan kalau misalkan gue takut pun gue harus tahu dulu kenapa gue harus ketakutan gitu kan. Oh berarti orang ini serem. Berarti makhluk ini serem. Itu baru jawaban yang asumsinya itu masuk akal gitu. Nah, Yesus ditemui sama malaikat, Yesus ketakutan. Yakin gue itu. Bukan malaikat yang ditemui Yesus, bukan itu. Tapi kuntilanak. Kalau nggak kuntilanak genderuwo. Yakin gue itu. Nah, gue ikuti irama sampean. Ketika Yesus ditemui sama malaikat, siapa nama malaikat ini? Yakin nggak kalau itu malaikat? Kalau tidak ada namanya, berarti fit bukan malaikat itu. Bang Dewa, tadi kan saya sudah bilang, ya, secara manusiawinya pasti takut lah Bang Dewa. Ya, takutnya Yesus di sini itu artinya bahwa dia akan pergi meninggalkan dunia ini loh, ya. Tubuh manusianya itu akan mati gitu loh, ya. Secara manusiawi, secara jasmani, ya manusiawi, itu yang menunjukkan bahwa dia takut gitu loh, ya. Ya, karena dia akan berpisah dengan murid-muridnya, dia akan meninggalkan ibu bapaknya, dia akan pergi, ya. Ya, jadi pertanyaan Anda ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan iman saya. Sebenarnya menurut saya ya, itu hanya proses yang dilewati saja, ya. Ya, ketika Yesus menyerahkan diri, ya, soal malaikat datang memberitahu, ya, secara manusiawi gitu loh. Saya sudah menjelaskan tadi, ya, secara manusiawi, ya, terjadi seperti itu, ya, itu yang tertulis di dalam Bible seperti itu saya imani. Sama saja seperti yang tadi kamu jelaskan soal terkemuka di Al-Quran itu berdasarkan asbabun nusul, tafsir-tafsir, ya. Ya, sama halnya, nggak ada bedanya dengan apa yang saya jelaskan ini, ya, gitu loh, ya. Anda boleh menggunakan tafsir, asbabun nusul, ya, di dalam Bible juga, ya, begitulah. Saya boleh dong, ya, menggunakan apa yang saya imani, apa yang mengilhami saya untuk iman saya ini, yang saya jelaskan kepada Anda, begitu loh. Ya, nggak ada salahnya juga, ya, soal asbabun nusul tadi yang di Al-Quran itu yang kamu jelasin, ya. Bang Dewa, ya, itu kamu paham sisi keilahian, hah? Sisi keilahian itu akan pergi meninggalkan tubuhnya, Bang Dewa. Makanya Yesus menjadi takut, Bang Dewa. Ya, karena sisi keilahian itu menjadi kekuatan Yesus selama dia hidup di dunia ini, Bang Dewa. Ya, ketika sisi keilahiannya itu hendak pergi meninggalkan dunia ini, akan kembali kepada Bapa di surga, maka secara dia akan takut. Ya, keilahiannya itu akan diambil dari dirinya. Ya, yang manusia itu, Bang Dewa, yang adalah kekuatan dia, keilahian itu yang menyatu dengan Yesus itu akan segera diambil. Ya, akan dikeluarkan dari tubuh Yesus itu, keilahiannya itu. Ya, malaikat memberitahukan itu, Bang Dewa. Ya, Yesus takut bahwa dia akan mengalami yang namanya kematian secara manusiawi, ya. Maka sifat kemanusiaannya itu muncul, Bang Dewa. Dia menjadi takut, ya. Itu Bang Dewa tahu soal keilahian tadi. Ketika keilahian itu diambil dari dalam diri Yesus, ya, kembali kepada Bapa yang mengutus, ya, itu otomatis kemanusiaannya menjadi takut, Bang Dewa. Ya, alhamdulillah, ya. Begini loh Dewa, kamu nggak paham juga loh. Tadi sebenarnya kamu ngomong soal keilahian itu, saya pikir kamu mengerti Dewa.
ya, keilahian ketika dia menyatu ya dengan kemanusiaan Yesus, ya, maka Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, ya, karena dia memiliki sisi ilahi, sisi manusianya, ya, maka firman yang ilahi itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ya. Ketika Yesus berdoa karena dia tahu bahwa keilahiannya itu akan terlepas atau akan diambil dari tubuh manusiawinya, maka dia akan takut, Bang Dewa, ya, ya. Roh yang ada di dalam tubuh kita ini, ya, akan pergi meninggalkan jasad, ya, meninggalkan jasmani kita, Bang Dewa, ya. Itu yang membuat Yesus takut dalam kemanusiaannya loh, ya. Itu sederhana, Bang Dewa, ya. Jika Anda memahami penjelasan saya, apa itu keilahian, apa itu kemanusiaan, ya, dua hal yang ketika menyatu menjadi firman yang menjadi manusia, ya, adalah penyatuan antara keilahian dengan kemanusiaan. Maka ketika kemanusiaan itu keilahian itu diangkat dan dipisahkan dari kemanusiaan, ya, roh yang ilahi itu diambil dari kemanusiaannya, ya, maka Yesus menjadi takut, Bang Dewa. Ya, di sini nampak kemanusiaannya itu lebih condong, Bang Dewa. Ya, saya pikir Anda juga paham, ya, namanya sakratul maut, ya, sakratul maut nih, saya kasih contoh yang lain nih. Ya, seorang manusia, ya, tanpa perlu didatangi malaikat juga, kalau namanya sakratul maut itu pasti takut juga, Bang Dewa, ya. Oke. Nggak nanya roh halus, Ronaldo, roh haye, nggak nanya. Yang gua tanya dari awal itu mengenai soal malaikat. Itu nggak nanya. Kan di sini kan gua ngikuti irama permainan ente. Ente mengakui Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Betul tidak? Tetapi kalau misalkan Yesus 100% manusia, bertentangan dengan 100% keilahian. Kalau Yesus itu 100% keilahian, bertentangan dengan 100% kemanusiaan. Betul apa benar? Jadi di situ standar ganda di situ, ya. Ente mengatakan dari awal, Yesus sudah tahu kalau Yesus itu akan ditemui sama malaikat. Sisi kemanusiaannya, betul tidak? Kalau sisi kemanusiaan jelas Yesus itu tidak tahu. Tidak tahu apa-apa Yesus itu. Makanya pada saat malaikat datang, Yesus ketakutan. Dan gue yakin pada saat Yesus ketakutan itu, yang ditemuin sama Yesus bukan malaikat, tetapi itu hantu belewah itu. Soalnya pasti serem. Kecuali kalau ada namanya. Sekarang fokus aja di pertanyaan gua. Siapa nama malaikat pada saat menemui Yesus itu sampai Yesus ketakutan? Fokus aja di situ. Nggak usah bahas kemana-mana, nggak usah. Tadi kan kamu nanya malaikat datang, Yesus takut. Terus kamu tanya, itu malaikat apa bukan, kok Yesus jadi takut? Ini ada hubungannya dengan penjelasan saya, Bang Dewa. Tadi kan saya sudah bilang, malaikat itu akan memberitahukan kepada Yesus bahwa saatnya, ajalnya sudah tiba. Gitu loh, bahwa roh yang ilahi itu akan diambil dan akan kembali kepada Bapa di surga. Ya, itu ada hubungannya, ada keterkaitannya gitu loh. Ya, ketakutan Yesus ini ketika ketemu malaikat itu, tadi kan saya sudah jelaskan, karena Yesus sudah tahu. Ya, jangankan malaikat, sebelum malaikat datang pun Yesus sudah tahu kalau malaikat itu akan datang menemui dia, Bang Dewa. Ya, maka ketika dia melihat malaikat itu, maka Yesus berpikir ya, bahwa sudah saatnya, bahwa saat dia melihat malaikat itu, maka ajalnya akan segera datang. Ya, keilahiannya, roh ilahi itu akan terpisah dari jasadnya, maka dia takut. Ya, begitu loh, ada keterkaitannya. Ya, makanya saya menjelaskan seperti itu. Ya, ketakutan melihat malaikat, lalu intinya malaikat itu mengatakan apa, itu semua ada hubungan timbal balik, Bang Dewa. Ya, begitu loh. Ya, jadi pertanyaan Anda, tetapi Anda sendiri tidak memahami pertanyaan Anda. Ya, ujung-ujungnya penjelasan saya, Anda juga tidak paham juga, karena pertanyaan Anda salah. Kamu masih kan? Aduh, kamu ketawa menunjukkan kebodohan kamu sendiri, Dewa. Ya, begitu loh. Ya, makanya sering sekali orang Kristen ya selalu berusaha untuk apa ya,
menjelaskan, sebaiknya pertanyaan Anda itu harus Anda pahami sebelum Anda bertanya. Ya, malaikat Yesus, kita berbicara soal Yesus dan malaikat. Malaikat itu malaikat siapa? Tadi saya bilang malaikat tidak diberitahu namanya siapa. Ya, ya. Terus menyangkut keilahian Yesus dan kemanusiaannya dia, ya, dua hal yang akan segera dipisahkan gitu loh. Ya, itu yang memunculkan ketakutan dari sisi kemanusiaannya. Ini ada hubungannya dengan kedatangan malaikat dewa. Ya, soal malaikat itu siapa, itu memang di dalam Bible tidak diberitahu itu malaikat siapa. Ya, mau Gabriel, mau Mikael, atau malaikat Rafael, atau siapapun itu. Ya, tetapi intinya bahwa yang datang menemui Yesus itu adalah malaikat Tuhan untuk memberitahukan bahwa nyawa Yesus itu akan segera diambil gitu loh. Ya, ya, ujung-ujungnya kamu bilang itu malaikat pencabut nyawa, kamu bilang begitu. Ya, karena saya sudah tahu pertanyaan kamu, ujung-ujungnya lari-larinya ke sana gitu loh. Ya. Iya, makanya saya berusaha untuk menjelaskan kenapa Yesus takut. Ya, belum lagi saya jelasin soal doa-doa Yesus itu seperti apa. Ya, nanti itu akan menjelaskan lebih luas lagi, Dewa. Oke. Aduh, kamu menjelaskan dengan ketololan kamu sendiri. Tidak diberitahu malaikatnya. Berarti bukan malaikat itu. Karena nggak ada namanya. Kalau misalkan ada malaikat yang menemui Yesus, pasti namanya dijelaskan di situ. Namanya siapa malaikatnya? Gibrael kah? Mikael kah? Rafael kah? Atau siapa? Atau Markonah lah? Atau Pak Hasan lah? Hasan Wijaya, Hasan Dese malaikatnya? Kan nggak dijelaskan. Betul tidak? Jadi lu bilang bodoh ke gua, tetapi lu sendiri tolol. Tidak bisa menjelaskan siapa nama malaikatnya. Lu bilang tidak tahu, berarti fix sudah. Kalau misalkan yang ditemui Yesus itu bukan malaikat, karena Yesus ketakutan. Yang ditemui sama Yesus pada saat itu adalah genderuwo dan kuntilanak. Aduh, Dewa. Justru ini akan membongkar kedok kamu bahwa yang menemui sosok di Gua Hira itu bukan malaikat Tuhan. Ya, ujung-ujungnya pertanyaan kamu ini akan menyerang kamu sendiri, Dewa. Ya, saya belum kembali ke Gua Hira loh. Kalau saya kembali ke Gua Hira, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok di gua itu tiba-tiba menjadi Jibril itu loh. Ya, justru kamu mempermainkan kata malaikat yang di dalam Bible ini yang ujung-ujungnya jelas. Ya, malaikat itu berkata, ya jelas pemberitahuan itu. Yesus berdoa pun Yesus sampaikan. Ya, permohonan dengan Bapa. Ya, makanya saya bilang, justru kamu mengangkat tema malaikat ini yang kata kamu tidak dikasih tahu namanya itu malaikat Tuhan apa bukan, itu justru akan kembali menyerang kamu soal Jibril yang ada di Gua Hira, sosok iblis yang ada di Gua Hira itu. Ya, itu yang akan saya bandingkan dengan malaikat yang menemui Yesus di taman doa ini, saudara, Dewa. Ya, maka saya akan segera berangkat dari kisah ini, saya akan membongkar siapa sosok Jibril, sosok iblis yang ada di Gua Hira itu. Ya. Kamu mencoba mengangkat tema malaikat. Nah, kisahnya jelas, malaikat yang menemui Yesus ketakutan. Kisahnya jelas, nyata. Ya, ada jalan ceritanya, ujung-ujungnya apa? Yesus sudah tahu dia akan wafat, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Itu jelas jalan ceritanya. Ya, jika sosok malaikat ini kita angkat, saya lekatkan ke Gua Hira. Ya, wahai saudara Dewa, siapa Jibril, sosok iblis yang ada di Gua Hira, yang tidak ada satupun kriteria malaikat dipenuhinya? Ya. Lalu dengan seenaknya si Waraka Binoval mengatakan itu adalah Jibril. Beliau menyamakan dengan cerita Gabriel di dalam Injil. Astagfirullahaladzim. Ya, tema malaikat ini akan menangkap basah siapa sosok, ya, sosok gaib yang ada di Gua Hira yang menemui Muhammad, Bang Dewa. Ya, puji Tuhan. Ya, ciri-ciri malaikat ini akan terbongkar.
Ya, siapa sosok iblis yang ada di Gua Hira itu yang akan segera terbongkar kedoknya. Jadi sudah jelas di situ ya, yang menemui malaikat, Yesus ditemui sama malaikat itu tidak jelas ternyata namanya. Namanya nggak jelas malaikatnya, entah itu Markona, si Hasan, si Mahmud, atau siapa nggak jelas namanya. Kalau di dalam ajaran agama Islam jelas lengkap ya. Bahkan gue bisa menyebutkan satu-satu. Salah satunya deh ya, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Jibril menyampaikan firman. Itu sudah jelas. Jadi Munkar Nakir, Malik Ridwan, udah jelas di dalam ajaran agama Islam. Berikut dengan tugas-tugasnya. Ente hal sepele aja nih. Pada saat Tuhan ente ditemui sama malaikat, tidak tahu namanya malaikat siapa. Jadi itu bukan malaikat. Yang ditemui sama Yesus pada saat itu setan belewah itu, kalau nggak setan sawah. Sama Yesus ketakutan, Tuhan ente ketakutan. Dewa, ya jangan coba berasumsi Dewa. Tadi pertama kamu sudah asumsi, ya katanya malaikat membelah perut Muhammad di bedah. Itu semua kekonyolan. Ya, cerita bualan yang dibuat untuk melengkapi peristiwa pengutusan Muhammad, Saudara Dewa. Ya, kenapa tidak tercantum di dalam Al-Quran, Dewa? Itu adalah cerita yang dibuat untuk mendukung pengutusan Muhammad, Dewa. Ya, ketika beliau dikatakan Umi, itu pun cerita yang dibuat untuk mendukung skenario pengutusan itu. Ya, Jibril itu adalah sosok yang menjadi skenario juga untuk mendukung bagaimana bahwa Jibril itu adalah utusan dari Tuhan yang mau disamakan dengan Gabriel itu, Dewa. Ya, lalu pertanyaan saya, kenapa sih Waraka bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani, ya, yang memberi nama sosok itu menjadi Jibril, ini yang celaka ke-13, saya bilang, ya. Celaka 13, lebih 1 dari celaka 12 gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda bicara malaikat, hati-hati Bang Dewa, harus ada jalan ceritanya, harus ada jalan ceritanya yang merujuk kepada bahwa dia itu malaikat Tuhan gitu loh. Ya. Kalau di Gua Hira itu nggak ada jalan ceritanya. Kalau dia itu malaikat Tuhan, tiba-tiba jadi malaikat. Itu jalan ceritanya siapa itu? Iya betul, celaka 13, lu itu 13,5 lu. Lebih 1,5. Iya, itu keimanan, ya kan? Malaikat yang membelah Nabi Muhammad namanya ada Jibril. Malaikat yang menemui Nabi Muhammad itu Jibril, jelas ya nama-namanya. Nah, sekarang ketika Yesus ditemui sama malaikat, namanya kan tidak jelas. Mungkin nggak punya KTP dia. Yesus tidak menanyakan kali ya. Namanya siapa sih? Nggak seperti itu. Jadi yang jelas di sini siapa? Yang tidak jelas di sini siapa? Biar penonton yang menilai itu semua. Di dalam ajaran agama Islam, pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi Muhammad ditemui sama malaikat yang bernama Jibril alaihissalam, Rohul Kudus itu. Yang tugasnya, di mana tugasnya itu Jibril itu menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, sementara di dalam ajaran agama Kristen itu sudah berarti apa ya? Bukan jelas, remang-remang, kayak warung remang-remang gitu, kape. Jadi yang menemui Yesus, malaikat pada saat menemui Yesus sampai Tuhan sampean ketakutan, itu ternyata namanya tidak ada. Jadi yang tidak jelas siapa di sini? Biar penonton yang menilai di sini ya, gitu. Oke, Bos. Dewa, ya. Kalau kalimat itu mengatakan bahwa malaikat Tuhan, ya, berarti itu malaikat Tuhan, Dewa. Itu kan logika berpikir kita kan begitu. Ya, malaikat Tuhan datang menemui. Ya, kalau bukan malaikat Tuhan, ngapain disebut malaikat Tuhan gitu loh. Ya. Meskipun tidak merujuk, tidak mengidentifikasi secara pribadi entah itu Gabriel ataupun siapa lagi malaikatnya. Ya, tetapi ketika itu dikatakan malaikat Tuhan, ya, maka itu adalah malaikatnya Tuhan gitu loh. Ya, jadi pemahaman kita soal malaikat itu, ya, itu harus disesuaikan dengan jalan cerita yang terkandung di dalam Bible maupun Al-Quran gitu.
Ya, sehingga ujung-ujungnya kita akan tahu, oh ini malaikat Tuhan beneran, oh ini bukan malaikat Tuhan beneran. Ya, makanya penjelasan saya tadi, ya itu kamu terima atau tidak itu urusan kamu. Ya, tetapi jika saya bandingkan ya dengan sosok malaikat yang kata kamu itu adalah Jibril yang ada di Gua Hira, bukan malaikat ya, itu sebuah sosok yang kemudian diberi nama oleh orang, bukan Tuhan yang memberi nama ya, tetapi Waraka ya yang memberi nama ya. Ya, itu juga menjadi pertanyaan juga Bang Dewa. Ya, jadi kita hati-hati kalau berbicara soal malaikat Bang Dewa. Ya, malaikat Tuhan, ya itu pasti malaikat punya Tuhan gitu loh. Kecuali dia bilang malaikat iblis, nah itu malaikat punya iblis. Ya, bisa aja iblis mau nyamain Tuhan, dia bilang malaikat, ya kan? Ya itu malaikat Tuhan, betul. Malaikat itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Yesus, bukan. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu manusia. Nah sekarang gua bakal menentang ketuhanan dan ketuhanan Yesus gitu. Yesus itu 100% manusia. Karena yang namanya manusia, pasti melahirkan manusia. Monyet melahirkan monyet, ular melahirkan ular. Tidak ada dalam sejarahnya manusia melahirkan Tuhan, tidak ada bos. Ya tidak ada seperti itu. Bahwa di dalam kitab Yesaya lagi, di dalam kitab umat Yudaism sudah jelas. Hasem berbicara berfirman ke Nabi Musa alaihissalam, tidak ada Tuhan setelah aku, tidak ada Tuhan sebelum aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk ya, Yesus dibentuk. Dan Hasem pun bilang bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Itu sudah jelas ya. Jadi paham di situ. Jadi ajaran mana yang remang-remang, sudah biar penonton nanti yang menilai yang remang-remang itu siapa. Kalau misalkan ajaran Kristen itu jelas, pasti nama malaikatnya itu ada. Betul, malaikat Tuhan diakui, malaikat Tuhan. Tetapi sayangnya nama malaikatnya tidak ada. Setan juga kan ciptaan Tuhan, iblis ciptaan Tuhan, hantu juga sama gitu kan. Bisa jadi yang menemui Yesus pada saat itu genderuwo dan kuntilanak. Gitu, sampai namanya aja tidak tahu. Mestinya namanya itu harus tahu. Jadi siapa yang tidak jelas? Yang remang-remang siapa? Di sudut remang-remang malam. Aduh, Dewa. Ya, saya selalu katakan begini loh Dewa ya. Cara berpikir kamu di Islam, ya di Muslim, ya, kemudian kamu pakai untuk menafsirkan Bible, itu nggak akan nyambung Dewa. Ya, karena iman kita itu berbeda. Ya, ketika Anda mengimani Muslim, mengimani Al-Quran, ya seperti apa Al-Quran itu, seperti apa Islam itu, lalu Anda menggunakan ya paradigma itu ya untuk mencoba masuk ya menerjemahkan atau menafsir Bible, itu nggak bakalan nyambung ya. Begitu juga saya Dewa ya. Jadi diskusi kita ini sebenarnya itu intinya ya agar saya bisa mengetahui tentang agama kamu, begitu juga kamu mengetahui tentang agama saya. Ya, sebenarnya intinya tuh ada di situ. Ya. Tetapi ketika Anda menggunakan cara berpikir Anda yang di Islam ya untuk menerjemahkan Bible itu nggak bakalan nyambung Dewa. Ya, saya katakan seperti itu, nggak bakalan nyambung, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa gitu loh. Ya, konsep ketuhanan kamu itu pun sama Dewa. Ketika kamu terapkan di dalam kekristenan, nggak bakalan ketemu Dewa. Ya, jadi sia-sia Dewa. Ya, sia-sia apapun penjelasan kamu, apapun tafsir kamu, apapun penjelasan saya, apapun tafsir saya, ya kita nggak bisa menemukan jalan tengah gitu loh. Ya. Oh, Bible itu nggak bisa ditafsirkan lagi, kan udah terjemahan. Mau gimana ditafsirkan? Terjemahan mau ditafsirkan, emang
ilmu tafsir? Nggak ada. Kalau ilmu ngeles ada, ilmu asumsi ada, ilmu pendapat ada, tetapi tidak diberkahi sama yang namanya ilmu tafsir. Itulah Bible, udah terjemahan, jadi fix sudah. Betul tidak? Kalau ayatnya mengatakan seperti itu, ya seperti itu adanya. Beda seperti Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan itu pada saat ada peristiwa. Peristiwa ada, turun ayat. Peristiwa ada, turun ayat. Asbabul nuzulnya jelas. Jadi sudah jelas di situ. Bible gimana diartiin? Bible mau gimana ditafsir? Orang udah terjemahan kok. Udah terjemahan mau ditafsir apa? Kalau misalkan pakai jurus ilmu ngeles, betul. Jurus ilmu silat lidah, betul. Ilmu asumsi liar, itu betul, diakui sama gue.